Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Eh, para dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah ya, SMC Tasikmalaya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas karunia yang luar biasa. Sampai saat ini kita masih dijaga keimanan, keislaman kita, bahkan juga ditambah dengan keridhaan, ditambah dengan kemampuan adaptasi, ditambah juga dengan semangat untuk terus ya taqarrub wa ta'abbud, ya, mendekat dan beribadah kepada Allah dengan semua wasilah yang Allah mudahkan untuk kita. Dan salah satunya adalah berkah pandemi COVID, di mana kita bisa didekatkan secara jarak dengan media yang ada, juga kita manfaatkan untuk belajar yang seluas-luasnya, ya, alhamdulillah. Mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat ya, karena biasa memanggil dengan panggilan Bapak Ibu ya, izinkan saya memanggil dengan panggilan tersebut ya, insya Allah. Dan saya juga izin share screen ya, Bapak Ibu sekalian, supaya tidak wajah saya aja yang dilihat, bosen nanti. Ya, baik. Insya Allah kita akan berupaya untuk mengkaji tema yang ringan ya, sebetulnya ya, menarik gitu ya, yaitu asyik bersama Al-Quran. Ya. Tapi setelah saya berupaya memahami ya Dokter Nia, ya alhamdulillah dengan wasilah belajar bareng bahasa Arab Al-Quran yang diadakan per 2 bulan sekali ya, kita ada 16 kali pertemuan, dan saya bertemu dengan Dokter Nia. Ini jadi barangkali penyambung silaturahim saya dengan semua dokter umum dan dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah SMC Tasikmalaya ya, alhamdulillah. Tapi karena saya kenal, mungkin pilihan kata itu tergantung juga dengan siapa orang yang menyampaikan gitu ya. Jadi istilah asyik bersama Al-Quran ini juga perlu kita sepakati bersama gitu ya, bahwa ini istilah yang mudah, tapi ketika saya coba membuka kamus besar bahasa Indonesia ya, di KBBI, Masya Allah ya, ternyata dalam apa yang dimaksud dengan asyik itu ya. Dan nanti mohon izin saya akan bagi 3 sesi barangkali ya. Sesi pertama prolog atau mukadimah ya. Yang kedua adalah langsung kepada tips atau langkah-langkah praktis kita bagaimana supaya bisa merasakan kebahagiaan, ya, kegembiraan, ya, keasyikan saat kita bersama Al-Quran. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagaimana Al-Quran itu juga mengistilahkan ya, mengistilahkan dengan bahagia bersama Al-Quran. Ya, kita akan lihat beberapa ayat yang menjadi perspektif ya dari Allah ya tentang hakikat interaksi bersama Al-Quran seperti apa ya. Jadi ada 3 bagian ya insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dimuliakan oleh Allah ya. Karena waktu yang cukup berharga dan juga tadi kabarnya masih baru selesai praktek ya sebagian besar ya. Jadi kita akan to the point saja. Supaya setengah yayanya Kang Taufik insyaallah. Baik, pertama tentang definisi asyik ini, ternyata ada 3 keyword ya, ada 3 kata kunci di sini ya. Kalau kita melihat anak-anak zaman now ya, ini asyiknya itu sekarang dengan game online ya. Ya kalau dulu kita mah boro-boro ya, zaman kita ya. Ya mainnya di lapangan, di luar ya, tapi sekarang asyiknya ya di dunia online itu.
Dan pertama, kata kunci asyik itu adalah sibuk dengan waktu yang lama, dengan durasi yang sangat lama, itu berarti juga asyik. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana hatinya itu ada keterikatan dengan apa yang dilakukan, sehingga menghasilkan keinginan untuk mengulang lagi, ya, karena saking tertariknya. Jadi ada semacam bukan sakau ya, ada ketagihan begitu. Ya. Dan yang ketiga adalah adanya fokus ya, perhatian yang sangat penuh dengan apa yang sedang dilakukan. Sehingga kalau dipanggil saja anak-anak kita itu ya sedang asik dengan gadgetnya, ya biasanya susah dipanggil sekali bisa nyaut ya. Harus 2 kali, 3 kali intonasi, volume diperbesar baru ya apa Bi? Apa Bu gitu ya. Itu karena asik dengan istilahnya fokus ya, nah penuh perhatian. Dan tentu saja dengan tema kita ya kita akan coba aplikasikan ya semua kata kunci tentang asyik ini terhadap Al-Qur'an. Jadi kalau kita selama ini masih inginnya dengan durasi yang sesingkat-singkatnya ya dengan Al-Qur'an, berarti kita masih belum menikmati ya, belum bahagia, belum asyik dengan Quran. Ya, sampai saat kita sholat berjamaah katakan ya, Bapak-bapak kita sholat Jumat ya, itu sebuah kewajiban buat kita ya. Maka saat imam membaca setelah Al-Fatihah ya misalnya membaca Alif Lam Mim, wah itu udah langsung protes jiwanya. Ya, artinya, waduh ini apa mau dibaca semuanya gitu ya. Alif Lam Mim kan berarti panjang itu suratnya ya. Tapi kalau misalnya ya trikul, itu sudah bahagia ya. Jadi bahagia yang belum menunjukkan keasikan ya dengan Al-Qur'an. Juga saat kita mulai baca Quran gitu ya, kita sudah sedikit-sedikit melihat jam gitu ya. Ini udah berapa menit sih gitu ya. Ya, jadi ketidaksiapan untuk lama ya. Ya semoga dengan dikumpulkannya kita di majelis ini ya, majelis Zoom ya, kajian virtual ini Allah melihat kita jujur, kita punya keinginan untuk bahagia dengan Quran, sehingga capek, lelah, baru pulang, baru selesai praktek ya. Teman-teman dokter masih siap untuk ngumpul secara online seperti ini. Mangga silahkan senyaman mungkin, bisa selonjoran, bisa sambil makan, ngemil ya. Itu kelebihan online. Video juga bisa di-off-kan dengan alasan bisa memperlancar jaringan ya sebetulnya. Ya. Ya, tapi hati-hati kebablasan. Jadi ini kata kunci yang ingin kita aplikasikan kepada interaksi dengan Al-Qur'an ya. Dan Bapak Ibu sekalian, begitu juga mohon izin saya mengambil istilah medis ya. Barangkali ada hormon bahagia, kalau saya kurang pas, ya ada kesalahan mohon dikoreksi saja. Ya ini karena saka ya, saka temunya. Jadi dalam literatur ya saya baca ada hormon bahagia ya di sana. Ya. Saat dikeluarkannya ya dopamin, serotonin, oksitosin dan endorfin yang masing-masing punya fungsi yang berbeda ya. Yang utama adalah dopamin ya. Jadi ada hormon yang membuat kita ini merasa senang melakukan sesuatu ya. Yang di situ nanti minta ada repetition ya, ada pengulangan-pengulangan. Maka kuncinya sebetulnya ada di sini ya. Bagaimana kita bisa dengan Quran itu senang. Bukan diawali dengan sesuatu yang horor, sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang bayangan kita itu akan memberatkan. Wah itu sudah pasti tidak akan bahagia, tidak akan mengasihkan dengan Quran. Jadi bukan dopamin yang akan dihasilkan. Juga Bapak Ibu sekalian, bagaimana ya hormon endorfin juga perlu kita jadikan sebagai acuan saat kita bersama Quran, bahwa pasti ada sesuatu yang
akan menguji kesabaran kita, ya akan membuat kita juga tertekan gitu ya saat bersama Quran, tapi itu stres yang positif ya. Jadi stres yang positif ya. Barangkali pengalaman kita semua ya saat kita diajak untuk memperbaiki bacaan misalnya ya, tahsin tilawah, itu sudah bayangannya, aduh kita kan udah seusia segini ya, bagaimana diperbaiki nanti bacaannya, hurufnya, kita lisan kita juga sudah agak kaku gitu ya. Itu sudah ada bayangan seperti itu. Belum lagi kalau nanti urusan ngafal ya, wah itu udah banyak alasan ya kita semua seperti itu ya. Nah inilah barangkali yang penting buat kita nanti, bagaimana sih caranya menjadikan semua pelajaran bersama Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya, sehingga nanti sistem limbik kita akan terbuka dan sangat mudah untuk bisa menangkap ya, pelajaran atau juga materi-materi yang disampaikan tentang pelajaran Quran itu. Tapi kalau diawali dengan rasa horor, takut itu ya, ya bisa horor artinya takut, bisa horoream ya, ya bisa males ya. Ya ini emang ya sesuatu yang sangat-sangat manusiawi ya. Ya, ya itu prolog ya, ya mukadimah kita. Dan Bapak Ibu sekalian, saya akan langsung masuk ke bagaimana langkah-langkah kita supaya kita bisa merasakan ya tambah senang dengan Quran, tambah bahagia dengan Quran ya. Sehingga secapek apapun kita akan merasa kehilangan ya, ada sesuatu yang gimana gitu ya saat kita belum ada interaksi dengan Quran di hari itu gitu. Ya. Ya mungkin kesibukan dari mulai subuh ya, sebagian barangkali pasti ya harus operasi dan sebagainya ya, ada tugas-tugas ya yang harus dilakukan dari awal hari ya sampai malam hari ya, maka saat kita ada perasaan ya ada yang kurang ketika belum buka mushaf, belum baca 1-2 ayat, ini kan sudah insya Allah sudah bukti adanya modal ya untuk bisa bersama Al-Quran, bisa merasakan kebahagiaan bersama Al-Quran. Namun di sini kita akan coba ya berikan langkah-langkah praktis ya, ya bagaimana kita membangun kebahagiaan bersama Al-Quran. Ini karena dari panitia diminta sampai jam 9, jadi mohon maaf saya to the point saja, barangkali nanti pendalaman bisa lebih senang dengan diskusi ya, insya Allah. Yang pertama tentu saja kalau tidak kenal ya kenalan, ya karena ini yang sangat menentukan ya, kalau kita bisa memiliki ya perkenalan yang sangat baik dengan Al-Quran, ya kita mengenali apa sih manfaatnya, apa sih keutamaan Al-Quran buat kita, ya. Ya tentu saja di sini kita bisa checklist ya. Kita bisa checklist misalnya hadis tentang Fadhailul Quran itu sangat banyak ya. Tentang keutamaan-keutamaan Al-Quran sangat banyak. Mana hadis yang membuat kita itu bisa selalu apa ya teringat gitu ya. Apakah mulai dari semenjak membaca ya, ada hadis yang mengatakan man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mim harfun. Itu hadis yang mengalahkan rayuan dari MLM ya, multi level marketing ya. Ya karena janji yang disebutkan dalam hadis ini ya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an maka balasannya 1 kebaikan ya, dikalikan 10. Ini kan bahasa yang luar biasa merayu ya jiwa manusia ya. Rasulullah SAW ini seorang yang sangat visioner sehingga juga mengetahui bagaimana psikologis ya manusia itu. Sekiranya disebutkan langsung ya 1 huruf 10 kebaikan, itu kayaknya kurang makjleb gitu. Tapi kalau
dibuat perbandingan dulu, komparasi dulu, ya, kemudian dibuat hiperbol gitu ya. Satu huruf, satu kebaikan. Oke, ya. Dikalikan 10, nah itu kan ada daya tarik tersendiri gitu ya. Hebat banget ya Rasulullah ini. Apalagi ditambah dengan Rasulullah menyebutkan contoh dari bacaan huruf-huruf Al-Quran itu. Yang diambil contohnya adalah Alif Lam Mim. Kenapa bukan barang siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim misalnya gitu ya, atau membaca Allahu misalnya, ya. Kenapa bukan itu yang dijadikan contoh? Kenapa Alif Lam Mim gitu ya? Karena ya baik kita yang tidak berbahasa Arab ataupun ya orang-orang Arab yang ngomong bahasa Arab itu nggak paham, nggak ngerti apa maksud dari Alif Lam Mim. Jadi kalau kita baca Quran nggak ngerti pun, itu tetap balasannya adalah satu huruf, satu kebaikan dikalikan 10. Maka kata Rasulullah, Alif Lam Mim itu bukan satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wah, ini hebat banget ya bahasa hadisnya. Jadi kita inventarisir, kita evaluasi juga ya. Kalau kita belum merasa bahagia dengan Quran, ya seberapa baik sih ya perkenalan kita dengan Quran itu. Mulai dari tentang benefitnya ya, manfaatnya, kemudian juga kelebihan-kelebihannya, keutamaannya. Wah, kita harus perdalam lagi, perkuat lagi ya. Tidak sekedar baca lewat, tapi kita coba analisa juga. Kenapa pilihan kata Rasulullah seperti itu? Ya. Ya. Kemudian juga kerugiannya ya seperti apa sih kalau kita tidak membaca Al-Qur'an gitu ya. Ya, Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya surat ke-42 ya. Ini ada surat ke-42. Saya hafal karena nomor cantik nih. Surat ke-42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Jadi di ayat ini Allah sebutkan, dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ruhan. Di ayat ini Allah menyebutkan Al-Qur'an dengan nama ruh. Ya, namanya ruh. Jadi kan Al-Quran banyak nama-namanya ya, aliasnya banyak. Bisa Alkitab, bisa Al-Furqan, bisa Asy-Syifa, bisa An-Nur, gitu ya, Al-Hikmah. Nah, di ayat ini disebutkan sebagai ruh. Ya, saya yakin seorang dokter pasti ya mengetahui bagaimana ya fungsi ruh itu bagi sebuah jasad. Ya. Mata saat masih hidup masih bisa melihat, tapi saat tidak ada ruh di dalam jasad itu jadi nggak bisa ngelihat lagi. Padahal matanya masih sehat gitu. Telinga juga demikian. Semua anggota tubuh ya ketika ada ruh itu berfungsi dengan baik ya. Tapi kalau nggak ada ruh jadi nggak bisa. Ya, tapi kalau diberikan, didonorkan ya mata itu kepada yang membutuhkan, itu masih bisa dipakai lagi. Itu gara-gara ada atau tidak adanya ruh dalam jasad itu. Ini kan bahaya banget sebetulnya ya. Kenapa Allah mengistilahkan Quran itu dengan ruh? Jadi kalau manusia itu ya tidak ada Quran dalam kehidupannya, sebetulnya dia udah mati sebelum kematian yang sebenarnya. Itu udah mati, itu bahaya banget. Ya. Apalagi Rasulullah juga menyebutkan tentang dipadukan dengan ayat Quran ya, bahwa Allah menurunkan Al-Quran itu nanti destinasinya, tujuan akhirnya itu adalah di hati. Ya. Ala qalbika litakuna minal mundirin. Jadi Al-Quran yang diturunkan itu, ya nanti Allah ingin sampai kepada tujuan akhirnya itu bersemayam di wadah yang namanya hati. Ya. Dan ini Rasulullah sebutkan dalam hadisnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb.
Jadi dalam jasad manusia itu ada sekerat daging yang menentukan. Jika baik sekerat daging ini, maka baiklah seluruh kehidupan manusia itu. Jika buruk, maka buruklah seluruh kehidupan manusia itu. Dan sekerat daging ini adalah al-qalb, hati. Dan Al-Quran Allah inginkan ya, nanti tempatnya adalah di hati. Nah ini kan bagaimana kita bisa kenali Al-Quran itu, sehingga nanti saat kita berjuang untuk ya interaksi dengan Quran, kita bisa melawan semua godaan, tantangan, ujian itu ketika kita mengingat ya apa sih keuntungan, apa sih keutamaan, apa sih kerugian, apa sih bahayanya. Ya, semua yang terkait dengan Quran. Bapak Ibu sekalian, ini sangat banyak kalau kita kupas satu-satu ya tentang Fadhailul Quran tuh mungkin perlu kita sekian sesi gitu ya. Tapi kita ambil beberapa saja ya. Dan semua yang terkait dengan Quran itu dijanjikan dengan balasan-balasan yang tidak bisa dirupiahkan, tidak bisa didolarkan, gitu ya. Tapi justru ini adalah balasan yang unlimited, ya, balasan yang tidak terbatas gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita dengan berkumpul secara online seperti ini, itu sudah masuk ke dalam hadis, wa majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Ini hadis yang memberikan motivasi kepada kita semua supaya berkomunitas, supaya berkumpul ya, untuk urusan Quran. Dibacakan ayat Quran, tadi dibuka dengan Ummul Kitab, Al-Fatihah. Kemudian kita mengkaji ayat-ayatnya, memahamkan, kita sharing ya, bagaimana ayat Quran itu kita refleksikan. Maka di situ ada 4 balasan. Ya, 4 balasan. Yang pertama adalah illa nazalat alaihimus sakinah. Diturunkan sakinah yang sangat melimpah. Ya. Sakinah ini ya sesuatu yang dicari ya, sesuatu yang akan membuat orang itu sukses dalam kehidupan dunianya. Ya. Sesuatu yang juga dicari saat galau. Ya. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Ya, kalau rumah tangga itu defisit sakinahnya, maka masalah sekecil apapun akan menjadi besar. Tapi kalau rumah tangga itu sakinahnya itu melimpah, maka tidak ada masalah sebesar apapun yang akan menjadi masalah. Ya, karena sakinahnya melimpah. Ya. Jadi kalau saya pernah ya bertanya dan juga mendapatkan kisah ya. Jadi ada seorang ustadz yang menjadi rujukan kalau ada permasalahan rumah tangga, gitu ya, ada masalah rumah tangga gitu ya. Ya macam-macam ya pencetusnya lah gitu ya. Bisa masalah ekonomi, masalah komunikasi, masalah keluarga besar, masalah anak, beda-beda lah ya. Tapi ustadz ini kemudian setelah mendengar gitu ya ceritanya ya, balik bertanya, ya, hari ini sudah tilawah belum gitu, gitu. Ya, apa hubungannya ya? Itu masalah sakinahnya itu gitu, masalah sakinahnya. Dan saya pernah baca ada salafun solih kita, ya, orang soleh sebelum kita itu sampai mengatakan ya, karena sangat dekat dengan Quran ya, beliau mengatakan ya, kalau saja saya menemukan ada sikap dari istri saya yang tidak biasanya, yang membuat jadi ada cekcok dan sebagainya, maka saya evaluasi, oh ini gara-gara saya belum tilawah. Oh ini gara-gara tadi malam nggak sempat ya, membaca atau 3 rakaat ya sholat witir gitu ya, yang di situ ada bacaan Quran. Atau misalnya ada tikus masuk ke rumah, itu orang ini mengatakan ini gara-gara Qur'annya nggak beres gitu. Ini kan sangat
dalam ya, dan itu terkait dengan pengalamannya ya, pengalaman interaksinya. Ya, Bapak Ibu silahkan dibuka kembali ya sejarah ketika kita menjalani kehidupan di bulan Ramadan, itu kan biasanya ada peningkatan Qur'annya juga cukup signifikan. Itu biasanya masalah-masalah itu enteng aja gitu. Ya. Meskipun itu ada hal yang sangat sensitif gitu ya. Tapi gara-gara kita dengan Qur'annya itu baik hubungannya, sakinahnya kita melimpah gitu ya. Itu nggak jadi masalah besar gitu. Ya. Kan misalnya urusan kepulangan ke rumah terlambat misalnya. Ya. HP-nya kebetulan habis baterainya gitu. Tapi kalau sakinahnya defisit itu jadi masalah gitu. Kenapa nggak ngabarin? Sama di jalan ya hujan, banjir dan sebagainya, wah, jadi masalah. Ya ini gara-gara kita mengenali Quran seperti itu, maka ya Masya Allah ini akan menjadi modal yang sangat kuat untuk kita bisa interaksi dengan Quran, meskipun masih belum asyik, tapi kita siap ya menambah durasi lebih lama. Kita siap menambah kuantitas tilawah kita, menambah kesibukan kita dengan Quran, ya bahkan juga secapek apapun kita akan menyempatkan. Ya kebetulan Bapak Ibu saya juga sempat sebelum COVID ya ada halaqah Quran gitu di Rumah Sakit Al-Islam di Kota Bandung. Alhamdulillah ya itu juga pesertanya yang sama kesibukannya gitu ya dengan Bapak Ibu sekalian karena juga di rumah sakit ya sehari-hari. Itu kita sempat mengadakan halaqah Quran dan berjalan sekian tahun ya. Dan halakohnya adalah halakoh tahfidzul Quran, menghafal Quran. Itu kan horor ya, sesuatu yang horor. Tapi karena kita coba ya buat situasi yang menyenangkan, happy gitu ya, bahwa datang itu bukan harus setoran ya, tapi datang tuh kita betul-betul ya. Itu adalah waktu kayak oase ya, di tengah kesibukan di rumah sakit kayak oase. Jadwalnya di siang hari, selesai sholat zuhur kita langsung ya kumpul sebentar, nggak lama ya maksimal 1 jam, itu hal yang dirindukan. Ya kenapa? Karena sudah ya mulai mengenali Quran dengan perkenalan yang lebih baik dan pengalaman juga begitu. Mereka punya pengalaman ya masing-masing itu ya. Kalau hari itu dengan Qurannya baik, Ustaz, ternyata urusan administrasi di Medrek misalnya itu gampang gitu selesai. Tapi kalau enggak ayah gitu. Yang membuat kerjaan itu jadi lebih lama gitu ya. Tapi kalau dengan Qur'annya dijaga, Allah bantu. Ya, apalagi pekerjaan dokter kan sangat-sangat membutuhkan akurasi yang sangat tinggi gitu ya, juga kesabaran, juga jiwa yang kuat. Nah, ini sangat membutuhkan suplai sakinah yang juga tidak ada hentinya. Ya, ini baru yang pertama ya. Yang kedua, ya kita harus punya, istilah saya adalah strong why. Kita harus punya alasan yang sangat banyak ya saat kita akan berinteraksi dengan Quran. Ya, misalnya baca Quran. Kenapa sih Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya Iqra'il Quran fi syahr? Baca tamatkan Al-Quran dalam 1 bulan gitu. Ya, kalau didekati dengan pendekatan horor ya gitu. Waduh, ya, sebulan itu harus hatam. Berarti sehari 1 juz dihitung. 1 juz itu 20 halaman gitu ya. Berarti durasi yang dibutuhkan 1,5 jam sampai 2 jam misalnya. Kalau yang cepat 1 jam lah gitu ya. Wah, berarti saya harus merevisi agenda harian yang mana gitu. Wah itu udah semuanya horor gitu ya. Ya, tapi kalau kita punya strong why, punya alasan yang banyak, kalau saya nggak beres hari ini baca, ya katakan, ya kita target nanti bertahap ya. Ya pokoknya kita tahu standar minimal Rasulullah itu yang menyebutkan sehari 1 juz atau sebulan harus khatam. Itu gimana caranya gitu? Ya, nah munculkan nanti banyak ya alasan-alasannya. Harus sangat banyak. Ya, seperti ilustrasi gambar di sini berserakan ini tanda tanyanya gitu ya.
Nah, mana yang akan membuat kita kuat untuk menjalaninya? Harus banyak. Kenapa sih mau ikutan kajian seperti ini padahal sudah capek ya? Ya, kalau alasannya misalnya nggak enak karena diajak oleh ya ketua rumah sakit gitu ya, dokter ya senior saya misalnya itu nggak enak, itu nggak cukup kuat. Tapi kalau kita punya alasan internal yang banyak gitu ya, kalau ditanya kenapa ikut kajian, kita bisa dalam waktu 3 menit ada 10 jawaban, berarti itu sudah kuat. Ya. Kenapa harus menghafal misalnya? Ya, nanti ini lebih berat lagi kita mencari alasannya. Tapi saya menemukan ada orang yang ya menghafal itu alasannya adalah saya merasa tidak pernah bisa untuk membalas budi baik kedua orang tua saya. Apalagi sekarang sudah meninggal itu. Maka saya tergerak karena hadis ya. Barang siapa yang anaknya itu punya ikatan yang kuat dengan Quran, termasuk diantaranya menghafal Quran, maka nanti di akhirat orang tuanya akan diberikan jubah ya kemewahan dan juga mahkota ya mahkota yang bersinar ya sebagai bentuk kemuliaan ketika anaknya itu punya keakraban dengan Quran yang di atas rata-rata. Nah, dia jadi menghafal dengan alasan itu. Meskipun seorang dokter ya Bapak Ibu, saya alhamdulillah ya membersamai seorang dokter di Rumah Sakit Al-Islam. Ya, beliau menghafal dengan tertatih-tatih ya. Saya ingat 9 tahunan lah ya. Ya, dan berhasil setoran 30 juz. Itu sempat jadi wakil direktur ya Rumah Sakit Al-Islam. Ya, kemudian tambah lagi kesibukannya dengan jadi anggota dewan ya sekarang di Aleg DPR RI gitu ya. Anaknya sampai 11 gitu ya. Ya dengan kelebihan kekurangannya lah gitu ya. Ya tentu saja manusia ya. Tapi beliau membuktikan ya berhasil juga urusan menghafal gitu ya. Menghafal Quran sampai selesai 30 juz ya. Ya Masya Allah itu tentu jadi sebuah daya tarik ya umat jadi semakin tertarik dengan Quran. Beda kalau saya yang ngomong ya saya sehari-hari juga ngajar yang ngaji ngajar Quran itu enggak efeknya begitu nggak begitu kuat ya. Tapi kalau orang yang profesional ya punya profesi yang juga umum gitu ya punya kedekatan dengan Quran wah itu jadi ya daya ajaknya lebih kuat ya. Nah seperti itu. Mengapa harus paham? Nah, itu juga harus kita cari alasannya, strong why-nya di situ ya. Kita sudah dari kecil ya bisa baca Quran katakan ya. Kemudian juga kita mengulang sudah puluhan ratusan kali khatam Quran ya. Tapi mana yang kita semakin tambah ya pemahamannya. Ya, kita rutin baca Al-Hakumut Takatsur sampai An-Nas misalnya. Apalagi tarawih itu biasanya ya. Mana yang kita lebih paham sekarang. Oh, At-Takatsur itu maksudnya ya. Oh, banyak-banyakan ya. Sekarang kan manusia tuh begitu ya. Ya, semangatnya adalah banyak-banyakan. Oh, ini maksudnya gitu ya. Nah, itu alasan yang harus terus kita cari ya. Sehingga nanti belajar bahasa Arab, ya belajar bahasa Arab Al-Quran misalnya, itu alasannya juga harus kuat gitu. Bukan sekedar pengen tahu gitu. Saya pengen paham, karena Quran ini adalah hudan petunjuk. Petunjuknya di mana kalau saya nggak paham? Ya, itu akan Allah bantu. Ya. Yang ketiga adalah ini langkah praktisnya. Kita coba pilih satu arena ya, satu pertarungan dalam interaksi dengan Quran. Ini tujuannya supaya tadarruj bertahap. Ya. Misalnya urusan membaca, ya kita fokus di situ gitu ya. Kita perbaikan bacaan gitu ya, sampai berhasil kita menangkan. Ya, ya kita kalahkan bisikan setan, kita kalahkan hawa nafsu kita dobrak gitu ya barrier yang ada gitu ya. Nah, seperti itu. Sampai juga nanti tilawah misalnya. Ya, menghafal juga begitu, memahami juga begitu. Ya, pilih salah satu. Tapi bukan berarti kita mentiadakan yang lain gitu ya. Ya.
Jadi kalau kita sedang memahami, ya tetap harus baca. Tetap harus ada standar baca yang ya kita dawamkan, ya kita lakukan secara rutin. Ya. Bukan berarti ini pilihan kemudian meniadakan yang lain, bukan. Tapi fokusnya yang mana? Ya, begitu. Baik, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah ya harus menjadwalkan. Harus menjadwalkan. Ya, saya kira sebagai dokter ya Bapak Ibu kan juga punya jadwal praktek ya. Itu firm, itu udah settle gitu ya. Gitu ya. Ya, pasiennya menyesuaikan. Ya, pasien yang menyesuaikan dengan jadwal praktek dokter gitu. Ya, maka untuk Quran juga begitu. Harus kita siapkan jadwal yang fix, dan saya silakan itu adalah jadi waktu wajib dengan Quran. Ya. Karena kalau tidak kita jadwalkan ya tidak akan dapat. Dengan tingkat kesibukan ya yang luar biasa ya tentu saja tidak akan dapat. Ya, jadi mungkin Dokter Nia mengalami ya bagaimana terbirit-biritnya mengikuti jadwal belajar bahasa Arab Al-Qur'an ya, yang sepekan 2 kali, belum lagi ada tugas-tugas itu ya, ada tugas-tugasnya. Tapi alhamdulillah Allah bayar dengan balasan yang lebih banyak tentu saja gitu ya. Ya. Nah, ini penting ya Bapak Ibu sekalian karena Al-Qur'an sangat pencemburu ya. Kalau kita nomor sekian kan juga tidak akan memberikan kenikmatan, tidak akan memberikan kebahagiaan. Tapi kalau kita berjuang betul-betul maka itu akan luar biasa ya. Baik. Nah, ini resume dari tadi penjelasan yang sesi kedua ya. Jadi ada 4 tahapan ya. Kenali Al-Qur'an, berarti di sini kita harus belajar terus ya tentang ayat Quran yang menjelaskan benefit dari Quran itu sendiri, tentang mukjizat Quran itu gitu ya. Ya sampai pada seharusnya ya kita punya keinginan yang tidak terbatas dengan Quran. Kalau pengalaman kuliah misalnya sampai bisa siap begadang gitu ya. Nanti dengan Quran juga harus punya kesiapan seperti itu gitu. Dan ya terus ya seperti itu, alasan juga akan kita munculkan semakin banyak. Mungkin awalnya Allah kumpulkan kita dengan alasan yang ala kadarnya gitu ya, mungkin karena diajak gitu, itu nggak apa-apa. Tapi selanjutnya kita harus temukan alasan yang unik ya untuk kita sendiri. Tadi bertahap dengan memilih arena pertarungan, karena kalau kita bisa menang, Bapak Ibu, ya, misalnya hari ini targetnya adalah 5 halaman tilawah. Misalnya. Begitu menang, itu jadi pengalaman kita dan jadi kebahagiaan, dan Allah akan ya, menunaikan janjinya, ya, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Ya, barang siapa yang berbuat baik, maka akan Allah berikan peluang untuk berbuat baik yang lebih besar. Ya, seperti itu. Tapi kalau berbuat maksiat, nah itu juga akan dibuka peluang berbuat maksiat yang lain yang lebih besar. Jadi bangun malam, sholat tahajud, itu modalnya adalah kebaikan, kebaikan, kebaikan. Bukan alarm yang 5 kali kita pasang gitu ya. Kalau tidak dibantu dengan amal soleh di pagi, siang, sore, malamnya, itu sulit juga untuk bangun. Itu ya. Perbuatan zina itu juga diawali dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran sampai terjadinya ya perzinahan itu ya, mulai dengan calling-callingan, ada hubungan yang ya di luar apa yang diizinkan itu ya, terus sampai berkholwat macam-macam sampai terjadi itu ya. Jadi pertarungan ini penting, bertahap gitu ya. Jangan ngarawu kusiku gitu ya, jangan pengen semuanya gitu. Ustaz, saya pengen belajar Quran, bisa nggak saya hafal Quran, saya nanti juga paham itu yang saya baca gitu ya. Hafalnya nanti kuat apa maksud? Wah, ya tentu saja ini tidak nyunah ya. Gitu. Kemudian buatlah jadwal yang fix ya. Kalaupun nanti kita tidak bisa melaksanakannya, tidak bisa mengeksekusinya, ya namanya waktu wajib tadi istilahnya harus diqadha, harus dibayar. Jangan dibiarkan, jangan dimaafkan gitu. Harus ada waktu qadha.
Ya, kalaupun nanti ada tambahan itu bonus sifatnya. Ya, itu. Baik, yang terakhir, ini 10 menit ya. Ini bagaimana kita membaca dalam Al-Qur'an, ya Allah menceritakan tentang konsep bahagia, konsep gembira dalam Al-Qur'an. Ya, kalau yang lelah Bapak Ibu boleh ya memalingkan muka dulu ya, pandangannya jangan ke screen ya. Ya mungkin kedip-kedip balang 5 kali ya supaya tidak jenuh ya. Baik. Mau minum juga boleh ya, Bapak Ibu bebasnya. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian di dalam Al-Qur'an ya, Allah menyebutkan istilah bahagia itu dengan kata busyra ya. Busyra ini kabar gembira ya. Dan ada satu surat ya di mana diawali dengan huruf muqatta'ah istilahnya ya. Jadi Bapak Ibu huruf muqatta'ah itu biasanya ada di ayat pertama ya. Dan kita baca dengan nama hurufnya. Misalnya alif, lam, mim itu kan hurufnya ya, nama hurufnya. Kita baca alif, lam, mim itu namanya huruf muqatta'ah. Ada juga alif, lam, ro. Ada juga to, sim, mim. Ada juga kaf, ha, ya, ain, sin. Ya, ini namanya huruf muqatta'ah. Dan setiap kita membaca huruf muqatta'ah, ya, ini contohnya toha di sini, yasin itu juga huruf muqatta'ah. Maka selanjutnya, ayat selanjutnya itu selalu bicara tentang Quran. Saya ulangi, ketika kita membaca huruf muqatta'ah, maka selanjutnya temanya tentang Quran. Alif lam mim dalikal kitab la raiba fi. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ya. Kemudian nun wal qalami wa ma yasturun. Qaf wal Qur'anil Majid. Shad wal Qur'ani dzidzikr gitu ya. Nah, termasuk di surat Toha ini. Ya, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini menarik banget ya di surat Toha ini. Ayat keduanya Allah sebutkan ya ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini agar menjadi susah. Ya. Ini kan kalimat negatif ya, kalimat negatif ya. Jadi ada ma-nya di sini. Ma ini pengertian penolakan yang tingkatnya paling tinggi. Ada la artinya tidak, ya. Ada lam artinya belum, ada lan itu tidak akan pernah, ada ma, ini ma itu paling tinggi. Ya, penolakan paling tinggi dengan ma itu ya. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Ini negasi. Kan kalau mau dengan kalimat positif, ya harusnya begini, ya. Kami menurunkan Al-Qur'an supaya kalian bahagia. Ya, itu kan seperti itu logikanya ya, gampangnya gitu. Kami menurunkan Al-Qur'an supaya hidupmu bahagia. Tetapi Allah memilih kalimat yang negatif, yaitu mengandung negasi. Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Artinya Bapak Ibu sekalian, ini jawaban dari Allah ketika kita dengan Quran itu kita merasa hese, susah, sulit, susit gitu ya. Ya, ini baca Quran tiap hari gimana caranya ya? Kayaknya susah nih. Kalau saya harus baca ya meluangkan waktu 1 jam untuk Quran, nanti gimana urusan-urusan yang lain? Itu kan kayaknya jadi susah kehidupan. Nah, kata Allah enggak, tidak akan menjadi susah. Apalagi nanti ditambah lagi dengan belajar bahasa Arab Qur'annya gitu ya. Ada tugas-tugasnya juga. Kata Allah tidak akan membuat sempit kehidupanmu. Nah, ini surat yang diawali declare dari Allah bahwa Quran itu tidak akan menjadi susah, membuat hidupmu menjadi susah. Ya, jadi mungkin ada perasaan dari kita sulit gitu ya. Tapi ya Allah berikan jawaban itu. Gitu ya, ditolak oleh Allah, dibantah oleh Allah ya. Ini bantahan dari Allah ya. Dan Bapak Ibu,
surat Toha ini ya dikenal dengan istilah lainnya adalah surat Musa. Ya. Jadi penamaan surat juga ini bukan dari Rasulullah ya, tapi dari Allah langsung. Ada surat Yusuf, ya, ada surat Bani Israel. Nah, surat Toha ini sama dengan surat Musa. Ya, kenapa? Karena isi dari surat ini itu didominasi tentang kisah Musa. Nah, ini ada korelasi antara kisah Nabi Musa alaihissalam dengan kehidupan yang menurut kacamata Allah itu kehidupan yang tidak susah. Jadi kan Musa itu ya apa dengan Fir'aunnya, bagaimana pemerintah yang zolim luar biasa, itu kelahiran Nabi Musa kelahiran yang susah saat itu. Karena aturan tahun itu harus dibunuh laki-laki, bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Itu kan susah semenjak lahirnya. Tapi kata Allah, itu bukan kehidupan susah yang hakiki. Ya, di hadapan Allah tidak. Mungkin manusia melihatnya iya gitu. Sampai nanti para penyihir Fir'aun yang berubah menjadi beriman, jadi followernya Nabi Musa, itu juga sampai Allah sebutkan itu bukan kesusahan yang hakiki. Ketika kehilangan ya penghidupan, ya kehilangan pekerjaan, kehilangan ekonomi gara-gara berubah menjadi beriman, itu tidak susah kata Allah. Selama berpegang teguh kepada petunjuk Allah, itu adalah kebahagiaan. Taib. Nah, busyra yang tadi saya katakan sebagai kabar gembira, itu bisa kita temukan dengan 3 rangkaian ya, 3 rangkaian ayat, 3 variasi gitu ya. Ayatnya banyak, tapi semuanya terkumpul dalam 3 variasi ini. Pertama di surat An-Nahl, ya, surat ke-16 ayat 102. Ya, di sini ada istilah ya Quran itu ya wahudan wa busyra lil muslimin. Nah, kata kuncinya adalah busyra di sini. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah petunjuk ya, hudan petunjuk, kemudian busyra dan kabar gembira. Bagi siapa? Lil muslimin. Bagi orang-orang yang berserah diri atau muslim. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, Quran itu akan menggembirakan ketika orang itu semakin baik muslimnya, semakin siap diatur oleh Allah. Itu akan bahagia dengan Qurannya gitu. Ya, siap diatur itu yang paling gampang adalah ketika panggilan adzan, ya ngong adzan gitu. Dia langsung segera sholat, nah, berarti dia bagus tingkat keislamannya, berserah dirinya kepada Allah sebelum siap diatur untuk syariat-syariat yang berat gitu. Ya, makanya korelasi ya hubungan antara Quran dengan sholat itu sangat erat, sangat dekat. Ya, apalagi dengan sholat subuh. Ya. Wa Qur'anal fajri, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Surat Al-Isra ya. Jadi sholat subuh itu disebutkan sebagai Quran al-Fajri. Kenapa bukan sholat al-Fajri? Itu saking dekatnya hubungan antara Quran dengan sholat. Jadi kenapa nggak nikmat, kenapa nggak asyik? Mungkin kitanya nggak siap diatur oleh Allah. Ya, kitanya menunda-nunda gitu ya ketika Allah memanggil kita. Gitu. Nah ini penting banget ya kita memahami korelasi seperti ini. Jadi busyra lil muslimin. Yang kedua adalah, 2 menit lagi ya. Ya, Al-Qur'an juga disebutkan ya di surat An-Naml surat ke-27 ya. Hudan ayat keduanya ya, menjadi petunjuk, wa busyra dan memberikan kabar gembira lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman, mukmin. Wah, ini juga tingkatan lebih tinggi ya. Setelah Islam, setelah Muslim, dia menjadi mukmin. Jadi ya kata kuncinya adalah yakin ya kepada Allah, ya beriman kepada Allah dan hari pembalasan. Ya, kalau dibuka di surat Al-Anfal itu ada halaman pertama dan halaman terakhir ya Bapak Ibu nanti silahkan dibuka sendiri. Itu ada kriteria ulaika humul mu'minuna haqqo. Ulaika humul mu'minuna haqqo. Mereka adalah
mukmin yang sejati, bukan mukmin yang KW. Nah, itu nanti ke sana. Ya, jadi kalau kita sudah berupaya untuk melengkapi checklist menjadi mukmin yang haqqo, insya Allah dengan Qur'annya akan menjadi kegembiraan buat kita. Yang terakhir adalah di surat Al-Ahqaf ayat 12, ya. Lagi-lagi Allah sebutkan di akhir ayatnya wa busyra lil muhsinin. Ya, kabar gembira bagi orang-orang yang muhsinin. Ya. Ini muhsin adalah orang yang memiliki amal andalan, istilah saya ya. Jadi amal yang membutuhkan effort, ya, ikhtiar yang tidak ringan, ya, sebagai pajak dari kebahagiaan dengan Qur'annya. Dan continue, ya, lil muhsinin ini kalau Bapak Ibu nanti belajar bahasa Arab ya, itu kan ada isim, fi'il, ada harf. Ya. Kalau isim itu biasanya diistilahkan dengan kata benda, meskipun juga tidak persis ya. Fi'il itu kata kerja, ini juga beda. Nah, di sini tadi muslim itu isim, mukmin isim, muhsin isim. Jadi dipakai isim ini untuk sebuah kondisi yang tidak tergantung kepada waktu, bukan fungsi dari waktu. Jadi kalau beriman itu fungsi dari waktu, ya. Amanu itu beriman, itu kata kerja. Tapi kalau mukmin itu sudah jadi, sudah stabil keimanannya, ya, tidak dipengaruhi oleh waktu gitu ya. Kemarin beriman, sekarang ente gitu ya. Nanti Ramadan beriman lagi, lepas Ramadan tidak beriman lagi. Itu berarti masih fluktuatif, belum dikatakan mukmin. Begitu juga dengan muhsin, ini urusan amal sebagai buah dari keimanan. Jadi orang yang senantiasa melakukan amalnya, ya siap insyaallah. Itu adalah orang yang muhsin. Dia istimror, continue. Ya, wa in qalla, meskipun sedikit. Dan begitulah hakikat beral-Qur'an. Ya, inginnya adalah ada continue. Baik, saya kira itu sudah diberikan pesan dari MC. Bapak Ibu dokter sekalian yang dirahmati oleh Allah, demikianlah apa yang bisa kita sampaikan sebagai langkah-langkah supaya kita punya mindset, punya pemahaman tasawur, ya, pandangan yang benar tentang hakikat Al-Qur'an yang jangan kita anggap menjadi sebuah hal yang menyulitkan kehidupan kita, sekecil apapun, ya, justru akan ini menjadi sebuah energi bagi kita untuk bisa lulus dalam kehidupan ini, bisa juga menjadi manusia yang terbaik, sebagaimana hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Topik masih di mute itu. Ya, hatur nuhun, jazakallah atas pertanyaan yang luar biasa ya, dokter siapa tadi? Ade Apon. Dokter Ade ya, dokter Ade. Ya, pertama pertanyaan tentang bagaimana supaya kita bisa hidup bersama Al-Quran ya dengan kehidupan yang normal ini. Ya tentu saja ini proses yang panjang ya, maksudnya mulai dari kita memaksakan diri ya, Allahumma paksakeun teh ya gitu ya. Karena tidak bisa langsung kita merasa bahagia, merasa butuh dengan Quran kecuali kita melakukan upaya-upaya pemaksaan-pemaksaan dulu ya. Karena semenjak dari awal ya interaksi kita dengan Quran itu Allah sudah memberikan warning, peringatan ya. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Bahwa ketika kamu akan baca Quran, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ini kan menunjukkan
bagaimana hebatnya upaya setan ya untuk menjauhkan manusia semenjak level qiraah. Ya, level qiraah itu ya baca tanpa ada dampak ikutan gitu, nggak ada ikutannya, itu qiraah. Beda dengan tilawah, itu baca yang ada ikutannya gitu ya. Itu juga sudah digoda gitu ya. Dan Allah tidak sekalipun ya mengungkapkan warning untuk amal soleh yang lain. Misalnya kalau mau sholat, minta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk, nggak ada. Kalau mau infak gitu, fasta'id billah, nggak ada. Tapi khusus untuk Quran, sampai Allah memberikan peringatan seperti itu. Ini kan menunjukkan kehebatan ya antara Quran dan juga godaan yang sudah dipasang oleh setan semenjak awal. Jadi mau tidak mau kita harus pelan-pelan ya. Tadi langkah-langkahnya juga kita pilih arena yang kita bisa terjangkau, kita bisa menangkan. Jadi kita semakin kuat gitu ya, otot-otot juga semakin kuat. Ya mirip sebagaimana orang yang olahraga gitu ya, workout gitu ya. Itu kan juga pelan-pelan dulu dengan dosis yang sedikit-sedikit, nanti ditambah gitu ya. Saya kira dokter lebih paham ya untuk konsep itu gitu ya, yang bertahapnya itu ya. Kemudian yang kedua, atau yang tadi pertama ya, saya juga belum masukkan pentingnya komunitas. Ya, setelah kita punya niat, berazam, membuat planning gitu ya, menjadwalkan, itu jangan lupa perintah untuk taat kepada Allah itu adalah dengan bentuk jamak ya. Jadi untuk apa namanya berkomunitas jangan sendirian gitu. Jadi orang untuk bisa komitmen one day one juice ya, Odoj misalnya, itu kan membuat komunitasnya, komunitas Odoj gitu ya. Kalau kita belum sanggup Odoj ya udah turunkan jadi 1 lembar misalnya. Jadi odol ya dok ya. One day one lembar jadi odol ya. Tapi ada komunitasnya gitu. Wah itu udah hebat banget itu ya. Jadi berkomunitas supaya nanti saling menguatkan. Ya, itu yang sunnah. Kemudian pertanyaan kedua, ya huruf muqatta'ah ya, langsung diikuti temanya tentang Quran karena ini bicara attitude ya. Bagaimana sebelum masuk ke alam Al-Quran yang begitu luas, begitu dalam, ya, maka sikap yang benar adalah sikap alif lam mim. Saya ambil contoh alif lam mim. Yaitu sikap bahwa kita ini tidak tahu apa-apa. Sebagaimana kita membaca huruf muqatta'ah, kita nggak paham artinya apa gitu. Alif lam mim itu naonnya gitu. Tapi justru itulah kuncinya. Ketika kita ingin belajar Quran, pengen paham Quran, tapi kita sudah bawa sebuah arogansi gitu ya, wah itu tidak akan dapat. Betapa pentingnya untuk tawadu, humble seperti ini, ya, sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang ulul azmi, Nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah, ya, itu sampai diajarkan untuk tawadu itu belajar kepada ya, kepada siapa Bapak Ibu ya? Belajarnya Nabi Musa itu. Ya. Bukan kepada Nabi Khodir ya. Itu mah hadis yang menyebutkan ya Musa itu belajar kepada Khidir ya. Ya, tapi ayat Qur'annya mengatakan fawajada abdan min ibadina. Dan mereka berdua Musa dengan asistennya itu sampai ketemu dengan abdan min ibadina. Seorang hamba dari hamba-hamba kami, kata Allah. Saking tidak terkenalnya gitu. Ya, dan Musa mau merendahkan dirinya untuk belajar. Jadi kunci belajar yang sukses itu ketika kita humble, ada perasaan rendah, merendahkan hati kita, ya siapapun yang memberikan ilmu kepada kita, kita terima dengan baik gitu ya. Maka itu akan dapat banyak. Tapi kalau kita ngelihat siapa ini gitu ya, udah itu udah tertutup itu. Kita tidak akan masuk, tidak akan dapat ilmunya. Walau alam seperti itu yang bisa ditambahkan tentang huruf muqatta'ah, tapi pembahasannya sangat mendalam sebetulnya ya. Ya kenapa diawali seperti itu ya. Tapi silakan nanti dicek. Itu kan nggak banyak ya surat yang diawali dengan huruf muqatta'ah ya. Termasuk
yang secara implisit ya dok ya. Misalnya alif lam mim itu huruf muqatta'ahnya. Kemudian di surat Ar-Rum ya, gulibatir rum ya, fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun fi bid'i sinin. Itu kan setelah alif lam mim bukan tentang Quran, tapi tentang sejarah ya di mana Romawi itu dikalahkan oleh Persia. Dan ayatnya melanjutkan bahwa nanti Romawi akan berbalik menang lawan Persia. Nah, ini juga korelasinya tetap tentang Quran. Bahwa di sini Al-Quran mempertaruhkan kredibilitasnya tentang kabar masa yang akan datang. Kan saat itu belum terjadi itu. Ya. Jadi Quran mengabarkan setelah Romawi hancur, berantakan, hanya menyisakan kota Konstantinopel saja, ya itu kan hancur lebur itu oleh Persia. Kemudian nanti akan berbalik menang. Bayangkan kalau tidak terjadi kemenangan Romawi itu kan dipertanyakan. Nah ini tetap tentang Quran. Alif Lam Mim Gulibatirum itu juga tetap tentang Quran. Walau alam bisawab. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ada yang tanyakan lagi, Dokter Ade? Baik. Di chat ada pertanyaan dari Dokter Nia. Ya. Nah, ini untuk membuat kita berinteraksi dengan Al-Quran. Tadi kan Ustadz bilang permulaannya harus menyenangkan. Sementara dikatakan ada warning dari Allah bahwa sebelumnya memohon perlindungan kepada Allah. Nah, bagaimana mensinkronkan perasaan-perasaan tersebut? Terus terang memang godaannya luar biasa. Nah, hal tersebut membuat perasaan horor, malas, dan ingin cepat-cepat katanya dok. Ya. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Ya, betul ya. Itulah tadi yang kita bahas, kita harus mengumpulkan sebanyak mungkin alasan, sebanyak mungkin informasi tentang Quran itu. Bahwa ada warning dari Allah khusus terkait dengan baca Quran, ya. Ini justru jadi tambahan informasi buat kita bahwa ini energi yang luar biasa, ya, kekuatan yang luar biasa, sampai-sampai setan ya mengganggu ya, dan Allah memberikan peringatan terhadap itu gitu. Jadi jangan diambil yang negatifnya membuat kita jadi semakin punya alat legitimasi gitu. Tuh kan emang ya setan menggoda saya gitu. Bukan itu ya, tapi bagaimana kita mengambil sisi positif dari informasi ayat Quran itu bahwa ya kita harus sadar dari awal ketika kita baca itu baru satu halaman kita udah nguapnya udah 3 kali 5 kali, oh ini pasti dari setan. Coba lawan gitu ya. Munculkan itu perasaan itu. Nanti sudah 5 halaman gitu ya. Kita ngelihat sisanya mau 1 juz dihitung lah gitu, dihitung. Oh sisanya ada 15 masih banyak gitu. Nah, itu kan harus dilawan. Jadi informasi yang kita dapatkan itu ya itu dengan tujuan supaya kita semakin kenal semua aspek yang terkait dengan Quran, apakah pahalanya, balasannya, atau juga bahayanya kalau kita tidak bersama Quran. Hadis yang lain menyebutkan bagi orang yang tidak ada sedikit pun dalam dadanya Al-Quran, itu Rasulullah menyebutkan kalbaitil khorib. Itu seperti rumah yang kosong. Rumah kosong itu kan geeman ya. Rumah kosong itu identik dengan sesuatu yang menakutkan gitu ya, menyeramkan. Bukan karena ada horornya, tapi ya bisa jadi ada ular di situ, ada ya kejahatan yang potensi kejahatan di situ kan. Jadi rumah kosong itu identik untuk sesuatu yang dijauhi. Jadi orang yang kosong dari Quran ya biasanya tidak menyenangkan. Jadi orang menjauhinya itu. Ya gitu. Ya gitu ya dokternya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz. Dokter Nia barangkali masih ada yang ingin ditanyakan? Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Dokter Marta, apakah mau bertanya?
Bismillah, izin Dokter Taufik. Oh, mangga Dokter Indra. Ya, Bismillah. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, mau tanya kalau mau belajar menghafal Al-Quran, itu bagusnya di surat-surat pendek terlebih dahulu atau ayat-ayat tertentu atau misalnya surat-surat yang lebih panjang gitu. Nah, biar terjaga konsistensinya itu bagaimana Ustadz ya? Terima Ya. kasih. Ya, hatur nuhun Dokter Indra ya. Ya, kembali kepada konsep tadi ya, bagaimana kita memulai dengan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang terjangkau, dan gampang merawatnya. Ya, ya saya termasuk yang bermazhab pilih masing-masing gitu. Meskipun biasanya ada kurikulum yang diberikan biasanya di belakang gitu, di surat-surat pendek misalnya, di juz 30 gitu ya. Kenapa? Karena itu akan memudahkan saat menjaganya gitu ya. Apakah dibaca di sholat gitu ya. Kan pendek-pendek tuh cuman berapa ayat kita bisa dapat, kita bisa pakai gitu ya. Ya, tapi ada juga orang yang semangatnya itu menghafal surat atau ayat yang ada keutamaannya. Ya, misalnya tentang keutamaan 10 ayat pertama surat Al-Kahfi misalnya dia hafalkan itu. Ya, 10 ayat aja. Nanti misalnya Al-Baqarah ya, 5 ayat pertama, kemudian juga ayat kursi dan beberapa ayat sesudahnya, kemudian juga akhir surat Al-Baqarah itu gitu ya. Itu silahkan mangga ya. Karena sebetulnya tujuan menghafal Quran itu bukan supaya hafal. Bukan supaya hafal. Karena hafal itu sifatnya rizki dari Allah. Ada orang yang setengah jam bisa dapat, itu sehalaman. Itu rizki dari Allah. Ada orang yang sudah adu belajar gitu ya, udah berjam-jam gitu ya, berhari-hari, itu nggak dapat juga tuh setengah halaman misalnya. Itu sifatnya rizki. Ya, kenapa? Karena Allah ingin melihat. Bahkan di balik pengulangan yang nggak dapat hafalan itu, justru di situ ada tarbiyah ya, ada pembinaan, ada karakter building yang diberikan dalam proses menghafal itu. Ya, orang jadi pantang menyerah, orang tetap optimis gitu, orang sabar itu, disiplin. Itu kegiatan menghafal itu dimaknai seperti itu gitu. Bukan harus hafal. Nah, pilihan kita tadi ya, pilihan mana yang pertama kita hafal itu dengan pertimbangan kita bisa menikmatinya, menyenangkan buat kita, kita bisa menundukkannya gitu ya, bisa mendapatkannya dengan terjangkau buat kita saat ini. Gitu. Adapun nanti targetan kita harus targetan yang jauh gitu. Kalau saya pengen ya, pokoknya 30 juz ya, entah bagaimana caranya, karena Al-Quran adalah mukjizat, ya mukjizat itu sesuatu yang nggak bisa dilogikakan. Jadi kalau hitung-hitungan, kayaknya nggak mungkin ya dengan profesi dokter, kesibukan dokter, kayaknya nggak mungkin bisa hafal 30 juz. Tapi kalau ya kita sudah ya curhatnya kepada Allah, menyampaikan, saya pengen 30 juz ya Allah, mau 9 tahun juga siap. Itu dikereye pelan-pelan, seperti yang tadi saya contohkan ya, seorang dokter itu sampai sendirian dok. Jadi dia ngajak yang lain, ayo kita sama-sama ngafalin yuk gitu ya. Dapat 3 orang. Nanti nggak lama, ya bubar tinggal seorang beliau aja gitu ya. Terus sampai berkali-kali ngumpulin orang gitu ya. Sampai disuguhi bala-bala saat halakohnya itu. Ya nggak berhasil juga gitu ya. Sampai sendirian tuh selesai ya 9 tahun. Ya, jadi pilihlah yang paling mudah menurut kita gitu ya. Bebas itu ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih Ustadz. Dr. Indra barangkali masih ada yang mau ditanyakan? Ya, cukup. Saya terima kasih. Ya, Penuh dok ya. ya, ini masih ada pertanyaan dari Dr. Nia. Nah, tadi Ustadz menerangkan tentukan target tahapan yang dipilih. Apakah harus berurutan atau mulai dari baca dulu baru hafal dan seterusnya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa jika mulai dari membaca dulu
atau bisa dari urutan mana saja, bagaimana ini Ustaz? Ya, ya itu bukan berarti abjadiyah ya. Ya harus baca dulu, menghafal, memahami, tidak. Ya, mana yang Allah berikan hidayah, keinginan, kemauannya, itu yang kita jalani. Ya, bisa jadi ada orang yang diberikan karunia, keinginan tuh dua misalnya ya, tahsin tilawah, perbaikan bacaan, dengan menghafal gitu. Dia pengen dua-duanya gitu. Ya, ya coba saja dua-duanya gitu. Ya, meskipun dengan konsekuensi pasti akan ada pembagian porsi gitu ya. Kalau dia mau bersabar, misalnya dia perbaikan bacaan dulu, mungkin setahun selesai baru bisa ngafal. Tapi kalau dua-duanya ya wayahna gitu. Ya, jadi itu bukan abjadiyah ya, bukan baca dulu, kemudian nanti menghafal, kemudian memahami. Yang mana saja, karena itu jadi entry point kita masuk kepada Quran, punya pengalaman dengan Quran, ya nanti Allah tambah hidayahnya. Mungkin masuk dari memahami, saya pengen belajar bahasa Arab Quran. Nanti ketika dia sudah membuktikan, itu akan ditambah oleh Allah keinginan untuk bisa membaca Quran dengan rutin. Ada orang yang masuk dari menghafal gitu. Mana saja. Ya, ya silahkan ya. Jangan dibatasi dan juga jangan dijudge ya. Jangan kita hukumi gitu ya. Orang yang pada level membaca kemudian dia belum tertarik memahami, kita komentari macam-macam juga tidak. Ya seperti itu, walau alam. Ya, terima kasih Ustadz. Nah ini ada pertanyaan dari Dokter Dama. Nah, bagaimana hukum membaca Quran dengan gadget? Dengan HP atau laptop atau komputer? Apakah sama hukumnya dengan membaca mushaf, misalnya harus berwudu dahulu, dan lain-lain? Bagaimana ini Ustadz? Itu kan mau Ramadan ini, biasanya. Iya, betul ya. Ya, ini agak panjang ya sebetulnya penjelasannya ya. Bahwa yang dimaksud ayat Quran itu yang mana, itu jadi juga pembahasan gitu ya. Karena di sini ada khilaf, ada perbedaan ya. Jadi yang sebetulnya ya yang ada di Lauh Mahfud ya, ada sisi Allah. Karena saat diturunkan itu kan Al-Quran dengan lisan, bukan dengan tulisan. Nah, itu. Tapi juga ada pendapat ya tetap itu ayat Quran juga, sehingga harus kita hormati dan ada etika-etika saat membacanya. Itu juga betul. Nah, termasuk ketika dengan zaman now ya, kita teknologi bisa kita menginstal ya aplikasi Quran di gadget kita, ya itu juga positif ya. Kita membaca dengan gadget itu, ya tentu saja ada kondisi-kondisi yang ideal, yang kita tetap anggap ini etika dengan Quran. Saat kita baca ayat Quran dari gadget pun, ini adalah perlu dengan etika, ya bagaimana kita membaca dengan berwudu, kemudian kita menghadap kiblat, ya, tempat yang suci, bersih, gitu. Karena itu akan sangat berbeda dampaknya kepada ruhani kita. Idealnya seperti itu, karena ada situasi di mana kita perlu mempraktekkan ya, sunnah saat membaca ayat Quran ketemu ayat sajadah misalnya ya. Ayat sajadah itu kan kita disunahkan untuk sujud tilawah, ya, sujud tilawah kemudian membaca doa di situ. Nah, bayangkan kalau kita tidak berwudu atau juga karena di rumah misalnya kita pakai celana pendek, ya kan jadi nggak bisa tuh mempraktekkan itu gitu. Ya, ibu-ibu juga sama ya, nggak pakai kerudung karena di rumah misalnya, itu sulit untuk mempraktekkan itu. Nah idealnya tetap kita berikan etika-etika itu. Namun saat kondisi ideal itu tidak terpenuhi ya jangan menjadi halangan gitu. Wah saya ini lagi sakit perut nih, jadi gampang pas deui, gampang tut deui gitu ya. Jadi nggak baca Quran ya nggak juga, tetap dilakukan.
Ya. Jadi begitu saya kira, wallahu a'lam bishawab. Makasih Ustadz. Ya. Dr. Dama barangkali masih ada yang ingin ditanyakan. Nah, mungkin menyambung dari pertanyaan Dr. Dama ini Ustadz. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menginstal aplikasi Quran gitu kan? Itu kan HP itu kita kadang-kadang dibawa kemana-mana ya. Kadang-kadang kebawa ke Iya. toilet, kemana gitu. Iya. Nah, itu gimana hukumnya Ustadz? Ya, dikembalikan kepada aslinya, fungsi aslinya apa? Itu kan alat komunikasi. Ya, jadi kembali kepada keasliannya gitu. Jangan sampai kita terlalu strict ya dengan penghormatan dalam tanda petik ya kepada Quran, sehingga yang itu aslinya adalah alat komunikasi, gara-gara kita masuk ke toilet kita simpan di luar gitu ya, terus hilang gitu ya. Ya itu jadi sesuatu yang lucu ya, jadi kebolak-balik ya. Jadi silahkan tetap dijaga ya, dibawa, tapi jangan sampai di dalam toilet kita buka aplikasi Qur'annya, itu jangan sampai. Ya, tetap dimatikan ya aplikasi Qur'annya. Ya, karena ini juga pasti kejadian ya, kita semua ngalami gitu ya. Ini ada Qur'annya di sini. Ya, kita kemudian karena ihtiram ya, memuliakan ya, kita simpan di luar ya. Itu bahaya justru ya. Itu Dr. Taufik. Ya, terima kasih Ustadz. Barangkali dari sejawat sekalian masih ada yang ingin ditanyakan. Dr. Ari, mangga. Beli ayah. Reja ada, Dr. AA ada. Dr. Reja, Dr. AA. Oh, ada satu lagi katanya tadi. Dr. Nia ya. Dr. Nia, banyak sekali tadi pertanyaannya. Nah, bolehkah kita membaca Al-Quran dalam keadaan gaduh atau di suasana lingkungannya berisik gitu? Nah, itu bagaimana Ustadz? Ya, kalau ditanya boleh ya boleh saja. Daripada kan. Daripada, wah ini berisik barudak ya, jadi nggak baca Quran ya. Ya nggak juga. Ya kembali kepada tadi lah. Kalau kita bisa menemukan kondisi ideal, kita semangat nih. Kita udah pengen niat baca Quran, kemudian sedang berisik gitu ya. Ya cari yang lebih kondusif ya. Tapi kalau emang tidak bisa ya udah, kita coba berbagi aja gitu ya. Karena apalagi nanti kalau kita sudah pada level menghafal ya Bapak Ibu sekalian, itu waktu tuh akan sangat berharga. Misalnya di perjalanan itu bisa kita qomat kamit ya. Ya idza syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat. Nah, itu bisa kita manfaat. Itu kan nggak mungkin kita menunggu kondisi yang sepi gitu ya. Justru kondisi berisik itu bisa kita manfaatkan untuk tetap terkoneksi dengan Allah melalui wasilah Al-Qur'an gitu. Gitu. Ya banyaklah contoh bagaimana. Saya juga ada pengalaman di Bandung, itu ada seorang karyawan gitu ya. Beliau memanfaatkan perjalanan dari rumah ke tempat kerjanya untuk menghafal, untuk ngulang-ngulang ayat gitu ya. Nggak banyak sih, cuman 3 ayat. Sampai ke kantor udah mulai lengket, nanti zuhur dibaca gitu. Seperti itu gitu. Itu kan nggak mungkin ya sepi gitu ya. Gitu. Ya, walau alam. Ya, terima kasih Ustadz. Ya begitu Dokter Nia, jadi bisa ya baca Al-Quran dalam suasana lingkungan sedang berisik. Asal jangan menyengaja aja gitu. Ke mall baca, ke pasar baca. Jangan menyengaja gitu. Barangkali masih ada yang mau bertanya mengenai. Oh, ini ada dari Dokter Ini ada Dama lagi Dokter ya. Dama ya. Ya. Nah, bagaimana etika menggunakan ayat Al-Quran sebagai ringtone, ringtone HP atau alarm? Nah, itu boleh tidak, Ustaz? Ya, sebaiknya dihindari ya, karena ini kan ada adab bagaimana berhenti dari bacaan Quran ya. Adab saat wakaf ya. Kan kalau ringtone itu seringkali kita tidak perhatikan ya, mematikannya itu apakah di tengah ayat atau
sudah koma atau sudah titik gitu ya, sehingga itu akan merusak bacaan Quran itu. Ya meskipun seneng gitu ya, tapi sebaiknya dihindari. Apalagi nanti alarm HP gitu ya, malah ya kita jadi kurang beradab lah gitu ya. Ya saya juga ngalami, tapi ketika sudah belajar, iyalah sebaiknya cari yang lain aja lah, ringtone itu kan lebih banyak ya. Itu. Kalau mau Islami ya mungkin cari nasyid gitu ya, cari yang lain lah gitu ya, jangan ayat Quran ya sebagai ringtone. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, jadi begitu Dokter Dama, sebaiknya dihindari penggunaan ringtone HP dengan ayat Al-Quran. Masih ada pertanyaan? Barangkali silakan, kalau mau langsung tinggal dihidupkan mic-nya atau dan videonya.